Ini training pertama kita. Pertama kita mulai dari nol ya, dalam kondisi mesin mati. Nah, kalau kondisi mesin mati, pertama pasti colokin dulu mesin kunci mobilnya. Ini kunci mobil manual. Kalau yang tipe terbaru dia nggak pakai kuncinya lagi, tapi tinggal pakai magnet atau key-nya lah. Nah, sebelum jalan pastiin kondisi giginya netral. Ini netral nih gigi. Netral tuh gini nih. Nah, bisa dideketin kameranya. Nih gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Nanti ada juga gitu. Nah, ini posisi netral begini. Kalau masuk gigi artinya dia nggak bisa diginin, nggak bisa di kanan dan kiriin. Oke. Pastiin kalau mau nyalain mesin, ini kan kondisi mesin mati. Ini netral, AC juga mati. AC mati seperti itu. Nah, ini untuk angin luar, nih angin dalam. Artinya nih cuman muter dalam nih pakai angin luar. Tapi nggak usah pakai ini. Oke, pastiin aman. Semua indikator nyala aman. Ntar dia akan hilang sendirinya. Nah, udah aman nih, kosong. Rem tangan pastiin udah dalam kondisi rem tangan ya. Ini rem tangan. Rem tangan ada yang di sini dan ada yang seperti ini dan beda-beda lah. Gigi juga ada yang di sini. Oke, starter. Jalan. Nah, ini normal. Ini ada P. Ada P artinya ada rem parkir gitu. Rem parkir yang masih nyala. Nanti kalau rem parkirnya ditarik, dia hilang. Nih. Nah, ini udah hilang. Nah, ini oke, ini siap jalan. Tapi sebetulnya dalam kondisi yang datar pastinya rem tangan jangan diturunin dulu. Nah, baru nyala AC deh. Boleh. AC secukupnya aja sesuai kebutuhan. Nah, di bawah nih ada kursi yang ada tuas untuk maju mundur. Ini biasanya untuk penyesuaian bodi kita, karena setiap orang pasti punya spesialis bodi beda masing-masing. Sesuaikan dengan kebutuhan. Pastiin kondisi kaki ya enak loh, nggak kepanjangan, nggak terlalu nekuk juga. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita jalan, setir juga posisi sama. Setir ada naik turun, tapi ini nggak bisa naik turun, standar aja. Pasti ini kursi. Oke. Nah, selanjutnya di bawah sini ada pedal gas, rem, kopling. Fungsinya nanti agak ada penyesuaian ya. Ini kopling. Jadi setiap ada perpindahan gigi harus diinjak kopling, nggak bisa langsung. Oke. Nah, kondisinya sebetulnya karena ini mesin cc besar, kalau mobil rata-rata cc besar 1000 cc ya gitu ya. Tanpa digas sebetulnya bisa jalan mobil. Cukup masuk kopling dalam kondisi datar, masuk gigi 1, gigi 2. Maksudnya setelah dikopling gigi 1, gigi 2 gitu, dia bisa jalan dengan sendirinya. Oke. Ini mungkin nanti ada penyesuaian di sini karena kadang belajar mobil tuh yang rumit di setir karena feeling, kedua di sini. Ini kalau nggak sesuai bisa nginjek gas terus. Nah, itu bisa bahaya, bisa kecelakaan. Yang ada malah nabrak karena salah nginjek pedal. Ini gas, ingat yang kanan adalah gas, yang tengah adalah rem, yang kiri adalah kopling. Semua standar sama semua mobil seperti itu. Kecuali kalau Matic hanya ada pedal gas dan pedal rem, kopling nggak ada seperti itu. Karena dia Matic. Penjelasannya ada nanti lain. Nah, setiap mau masuk, injak ini dulu, masukin gigi, baru lepas pelan-pelan, gas pelan-pelan gitu. Jadi dia bergantian. Jadi gini, misalkan ini kaki lah ya, kopling, masuk gigi, lepas kopling, udah digas pelan-pelan, itu jalan dia dengan sendirinya. Atau tanpa diinjak pedal gas, dia juga jalan dengan sendirinya, asalkan bebannya ringan, jalannya datar. Kita kasih contoh ya. Mohon maaf saya pakai sarung, memang biasa pakai sarung, santai-santai aja. Bismillah. Ini netral. Ini mungkin nggak kelihatan dari situ ya. Saya masukin gigi, ini saya injekin kopling, masuk gigi 1, lepas rem tangan, sambil injek gas, injek rem kaki, saya lepas kopling pelan-pelan, mobil jalan. Tuh, mobil jalan dengan sendirinya. Kenapa begitu? Karena RPM mesinnya udah sangat tinggi, jadi ketika koplingnya dilepas, dia udah nempel di dalam sininya, di transmisinya, kita tinggal nyesuaiin setirnya aja. Begitupun misalkan kita mau ke gigi 2, sama nggak perlu digas juga. Contoh ya, nih saya nggak nginjek pedal gas ya, ini jalan dengan sendirinya. Saya masukin kopling, gigi 2, saya lepas gas pelan-pelan,
dia jalan lagi gitu. Nah ini karena saya terlalu cepat bukaan koplingnya jadi sempat gelitik. Nah ini jalan nih tuh. Ini kaki saya nggak nginjek apapun, di jalan seperti itu. Ini di tentang gas, rem, kopling. Nah sekarang setir tuh masalah feeling. Jadi ini nih feeling kita di sini. Jadi ada roda nih kan. Oh feeling kita rodanya ada di sini, maka seperti itu. Sekarang gitu, misalkan ini mau belok, pas gas atau rem atau apalah gitu, sesuai dengan putaran mesinnya. Ini kita belok patah kiri. Nah setiap kendaraan itu daya putirnya atau daya putarnya dia berbeda-beda. Avanza, Ayla, Sigra dan seterusnya daya putarnya bagus, sangat sekitar 70 derajat atau 80 derajat. Kalau mobil yang lain enggak, beda. Jadi setiap kita masuk ke mobil jangan dianggap sama. Jadi kita harus menyesuaikan dulu, harus feeling dulu, dapetin dulu lah. Seperti halnya kita belajar motor, dari motor bebek ke Matic, lalu ke Vespa, lalu ke motor RX King misalkan yang kopling, dan seterusnya. Setiap kendaraan pasti punya teknologinya. Ini nggak saya gas ya, saya cuma lepas kopling doang seperti itu. Nah ini cuma main setir. Nah kalau mobil normal setirnya tuh nggak akan ke kanan dan ke kiri. Ini karena kondisi jalannya di lapangan bola nggak rata seperti itu. Kalau mobilnya rusak atau bagian remnya rusak, dia akan belok terus ke kanan atau ke kiri terus, itu karena ada gangguan. Nah kita tinggal nyesuaiin. Semoga mobilnya enak, jadi kita nggak perlu repot-repot nahan setir seperti ini. Dan ini kalau setiap kita putar balik, misalkan kita putar balik nih ya, lalu kita lepas setirnya, dia akan kembali dengan sendirinya ke posisi semula nih. Tuh. Seperti itu. Cuman ya tetap kita bantu gitu. Seperti itu. Sampai sini tinggal perhatiin sen. Kalau kita mau belok kiri, sebelum kita belok kiri pakai sen dulu. Ini sen ada di sebelah sini. Ini mobil Jepang rata-rata pengaturan ada di sebelah kanan. Kalau mobil Malaysia ada di sebelah kiri. Nah, baru kita belok kiri. Jangan langsung belok kiri baru sen. Atau belok kanan, sen kanan beloknya ke kiri. Nah, itu jangan deh. Seperti itu. Oke. Kalau udah, dia otomatis turun sendiri tuh sennya, hilang sendiri. Maksudnya normal lagi. Oh ternyata kita meninggalkan jejak ya di rumput ini. Habis ini nggak saya gas, tetap nggak saya apa-apain, kecuali kalau beban berat dia nggak bisa, karena tergantung momentum beban kendaraan ya dan putaran mesin. Ini sih terlalu teknis banget kalau masalah itu. Yang penting nanti feeling di situ. Dan kesulitannya adalah ketika posisi di tanjakan lalu belok atau tanjakan ngegas, itu susah. Karena kita harus ngatur rem tangan, rem kaki, gas dan kopling secara bersamaan seperti itu. Kita harus pakai pengalaman jam terbang. Yang pasti jangan panik selama dia bisa jalan. Jangan pikirin tentang kendaraannya. Wah, ntar begini, ntar begitu. Persepsi itu harus dihilangkan. Santai aja, relax aja, jalan aja. Selama kita masih punya kendali, insya Allah aman. Dan kalau panik, lepas aja semuanya, lalu matiin mesin misalkan, atau jangan matiin mesin, tarik rem tangan misalkan, atau lepas kopling, atau gasnya jangan lupa ya, jangan kebalik antara gas dan rem, karena dia bersebelahan. Injek pedal remnya, jangan gasnya. Kalau gas terus bakal kecelakaan seperti yang banyak terjadi. Oke, sementara itu aja. Ini tinggal pengalaman jam terbang, pengalaman di jalanan, nanti bisa menyesuaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ngobrol langsung. Oke, saat ini saya injek kopling, dia turun, dia berhenti sendiri. Saya netralin, netral. Udah netral nih, kita injek rem kaki. Sorry nggak kelihatan. Lalu tarik rem tangan. Selesai. Ada indikator rem tangan nyala di sini. Lalu kita matiin mesin. Nah, kursi kita mundurin lagi supaya nyaman. Semua udah aman, lalu kita keluar. Seperti itu. Oke, itu aja. Nanti kita bisa belajar bareng lagi. Yang pasti belajar itu nggak cukup sekali, biasanya bisa 3 kali. Selama sekali pertemuan bisa 2 jam, tergantung kondisi dan kesiapan kita secara waktu dan kesempatannya. Seperti itu. Oke, syukran.